perilaku kedelai yang bisa diadaptasikan sesuai anjuran tadi, Profesor Munib tadi. Tapi mohon maaf, nanti petunjuk itu jangan dibuat oleh perguruan tinggi, jangan dibuat oleh Direktorat Jenderal gitu, tapi bersama-sama menjadi petunjuk teknis. Di situ ada Direktorat Jenderal Perkebunan, di situ ada AKB, di situ ada IPB, di situ ada UNHAS, tapi jangan lupa di situ ada BPP, tapi di situ ada juga kelompok tani atau petani, supaya petunjuk itu praktis dan orang tidak ragu lagi. Karena kalau yang ditulis nanti bagus dari akademisi, petani akan menerima itu sebagai satu. Nah, ini kan petunjuknya bagi orang pinter, bagi orang yang pandai, bagi kita gimana? Nah, jadi seperti saya lihat di US, petunjuk praktis itu selalu dibuat oleh seluruh pemangku kepentingan. Bukan hanya peneliti, bukan hanya universitas, atau bukan hanya dari birokrasi. Ya, monggo dari halaman ini. Next step-nya adalah perumusan itu. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya, realita kita memang masih memprihatinkan, importasi kedelai masih 90%. Padahal hasil penelitian seperti disebutkan oleh Prof. Munib dan Prof. Baharudin tadi, kita itu potensinya tinggi sekali. Pasti disebutkan 2,5 ton, 3 ton, 3,5, 4 ton. Padahal kalau Bapak Ibu tindak atau pergi ke lapangan, petani kita itu rata-rata nasional hanya 1,3 Pak, 1,4. Sehingga gapnya itu terlalu jauh 2 kali. Oleh sebab itu tadi bagus sekali paparan Pak Sudi tadi, atau tadi menyebutkan, ya kedelai nggak menarik, kamu produktivitasnya rendah kok. Rendahnya siapa ya? Karena nggak ada yang membantu bersama-sama, membantunya sendiri-sendiri, ya. Sehingga katakanlah saya matur kepada Pak Amir Zengkuhan, begitu kedelai itu 1,8, nggak usah 1,3 atau 3,5 Pak. 1,8 maka jagat kedelai Indonesia itu akan berubah Pak. Ya. Produktivitas untuk mencapai katakanlah 1.000 ton itu akan gampang sekali. Ya, akan gampang sekali. Ketika produktivitas mencapai 1,8 atau 1,2 ton. Dan itu biasa dilakukan oleh petani-petani yang taat pada SOP sehingga bisa menghasilkan 2 ton. Kalau tinggal 2 ton itu maka akan banyak petani menanam dan kompetitif crop-nya akan menang dengan tanaman-tanaman crop yang lain atau paling tidak sama sehingga tidak menjadi khawatir. Monggo ini menjadi catatan berikutnya. Yang terakhir yang bawah itu Pak, profesi petani itu memang sekarang ini tidak menarik. Kalau kita undang, Dinas Pertanian mengundang para petani, yang hadir itu rata-rata di atas 50-60 tahun. Ya. Jadi kayak sahur sepuh itu. Ya. Penempatannya orang-orang itu. Mana anak muda tertarik ke pertanian? Mana anak muda mau ke sawah, mau ke panasan? Nah, sehingga ini menjadi pertanyaan kita mengenai ketahanan komoditas kedelai ini. Monggo, ini kita dorong supaya anak muda bisa naik dengan cara ya berpenghasilan cukup. Hasilnya cukup gimana? Ya ngajari. Diajari gimana? Jangan sampai persepsi petani itu pengusaha yang resiko usahanya tinggi. Mau tanam apa-apa, uang tidak ada yang beli. Nggak pasti. Mau pupuknya gimana Pak? Nanti ya kalau pas butuh pupuk kalau ada. Kalau ada harganya berapa? Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau tumbuh subur nanti yang beli siapa? Jadi supply chain atau A sampai Z-nya komoditas ini perlu dipikirkan dalam satu pintu, dalam satu atap. Ya, bersama. Ya, seperti yang ingin dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul yang sekarang ini mensupport kami semuanya. Petani bekerja di lokasi panas, terik, petani tua-tua, dan akhirnya kurang menarik perhatian profesi petani itu.
Penelitian saya untuk mahasiswa-mahasiswa di Jogja khususnya, itu kemarin itu hampir berapa? 78% yang masuk ke Fakultas Pertanian itu bukan pilihan utama, tapi itu adalah pilihan kedua. Artinya apa? Artinya sebetulnya anak muda yang memilih ke pertanian itu sudah sedikit sekali. Ya, karena memang melihat orang tuanya, melihat kakeknya dan sebagainya itu kurang memberikan janji yang baik. Sehingga permasalahan pertanian ini menjadi sangat kompleks karena begitu nanam aja sudah bingung petani ini. Saya mau tanam apa ini? Siapa nanti yang beli? Pupuknya gimana? Siapa yang bimbing saya? Karena pembimbingan di lapangan kita itu lebih banyak ke sektoral. Ya, BPP mengajari bagaimana tanaman tumbuh subur dan produktif. Tapi begitu produktif nanti dipasarkan kemana ya urusannya lain lagi. Ya, ini akan menjadi kesulitan sehingga sebelah kanan itu saya berikan indikator. Ya. Usaha tani itu harus marketable. Orang asah nanam kalau nggak tahu pasarnya persis, nggak tahu harganya atau nggak tahu keuntungannya. Visible, agroklimatnya harus sesuai tadi seperti Prof. Munib dan Prof. Bahar tadi. Kita harus mendorong supaya pertanian itu memiliki kesungguhan yang bagus sehingga laris dan akhirnya kalau resikonya rendah itu kemungkinan untuk pinjam ke bank atau bank membantu itu jadi gampang. Istilahnya bankable. Ya. Nah, sekarang ini kalau ada petani mau ke bank, bank tanya, jualnya mau kemana? Bagaimana jaminan pasarnya? Nggak ada. Ya nggak jadi ngasih kredit dan sebagainya. Ya, ini maka ini menjadi perhatian kita supaya pertanian itu menjadi profesi yang membanggakan, profesi yang menghasilkan, profesi yang para muda itu melihat ada titik cerah, ada pendapatan yang memungkinkan untuk dia menjadi warga negara dengan berpendapatan cukup. Sehingga image dan reputasi usaha ini akan terjaga dengan bagus. Tidak seperti hanya kondisi yang berjalan ini, pertanian adalah menjadi masalah yang kompleks dan multidimensi. Monggo, terusnya. Ya. Ibu Pak sekalian, kalau kita ke sawah, kalau kita ketemu kelompok tani, itu pertanyaannya petani itu cuma satu kok sebetulnya. Pak, kalau Bapak ngajak nanam ini, apakah nanti untung? Untungnya berapa? Dan pertanyaan yang nyata adalah harganya berapa Pak nanti? Belum bicara mutu, belum bicara atribut-atribut yang mengenai mutu, sudah tanya harganya. Karena memang yang dicari adalah untung. Ini konsep yang kami berikan, keuntungan itu adalah nilai jual dikurangi ongkos produksi. Berarti kita harus bagaimana meningkatkan nilai jual itu. Mutunya harus bagus, sesuai dengan kebutuhan yang membeli, bukan kebutuhan yang menanam ya. Dengan kebutuhan yang membeli itu tahu, maka dia akan mau membeli dengan harga yang baik. Tapi harus sesuai dengan waktu kebutuhan. Waktunya kebutuhannya Januari, Februari, ya harus bisa dipenuhi. Nah, konsistensi, sustainability, keberhasilan pacuan ini menjadikan harga itu akan terbentuk. Ya, jangan lupa ongkos produksi harus dibimbing ini, pengendalian biaya produksi. Seperti halnya pupuk misalnya, ya. Pupuk ini kalau tidak dikendalikan ya harga di luar itu macam-macam. Formulanya juga bisa macam-macam sehingga kita tidak mendapatkan pupuk yang efisien dan efektif. Ya. Penanganan mutu ketersediaan harga benih, crop input juga harus ada sehingga yang kami sarankan adalah petani membentuk kelompok yang ada sehingga bargaining posisinya bagus dan kita berhubungan langsung dengan industri pupuk. Jangan lupa bunga bank dan nilai lahan harus dikendalikan dengan bagus. Sehingga keuntungan ini bukan dimensi yang muncul untung tiba-tiba karena harga, tetapi karena memang nilai hasil panennya bagus. Di lain pihak kita harus bisa menekan ongkos produksi. Ya, HPP. Ya, harga pokok produksi. Oke, next berikutnya.
kami melihat keperluan petani saat ini adalah ini 1, 2, 3, 4 ini Ibu Bapak sekalian, intensifikasi produksi budidaya supaya peningkatan produktivitasnya bagus, bukan 1,3, bukan 1,2 atau di bawah 1, tetapi harus minimal 1,8 atau saya katakan minimal 2. Pokoknya kalau kedelai itu belum mencapai rata-rata 1,8 atau 2, sebetulnya subsidi itu hanya buang-buang saja. Kurang efisien, kurang efektif. Orang sekarang ini petani diberikan bantuan saja tetap aja nggak mau tanam kok, karena juga kompetisi produknya yang lain bagus. Nah, sehingga salah satu caranya adalah mari kita berkolaborasi untuk membimbing petani menanam supaya produktivitasnya meningkat. Ya, kami buat standar aja 1,9. Terus memperluas jejaring kerjasama kemitraan supaya petani itu hidupnya bisa lebih tenang, nanam, tahu nanti jualnya kemana, mutunya harus kayak apa. Mendorong adanya kebijakan. Soalnya kalau nanti pertanian kemitraan ini berjalan, harus dipayungi payung hukum. Apakah itu Pergub, apakah itu Perda yang mengatur tentang kemitraan. Kalau dibiarkan saja akan bubar, Pak. Kemitraan atau hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama ini harus ada yang melindungi. Meskipun tidak semuanya bisa bagus atau masih ada yang nakal, tetapi paling tidak bisa mereduksi sehingga perlu dicapai demikian. Petunjuk SOP, monggo Pak, Ibu Anita, Pak Dirjen, Pak ini membuat bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri nanti nggak laku. BPTP membuat itu kan, kalau yang membuat sendiri petani akan merasa yang buat BPTP Pak, wong ini aja yang buat belum pernah tanam sampai tuntas kok. Nah, jadi ada BPTP, ada Jawa Agur Prima, ada dinas, membuat satu buku bersama sehingga yakin kalau ini aplikatif, yakin kalau ini bisa dilaksanakan dan mereka sendiri yang melaksanakan. Ya, kemitraan usaha perlu dibangun seperti ini. Petani baru menanam, kami sudah bersama-sama membuat komitmen untuk beli dan beginilah mutunya. Mutu itu tidak dirahasiakan oleh perusahaan, tetapi harus disosialisasikan karena supaya dalam praktek budayaannya itu menuju yang baik. Kemudian Pergub atau perangsaran bupati itu sangat diperlukan. Karena jangan sampai nanti Pak Dirjen sudah teriak-teriak sampai ke kabupaten makluk, nggak jadi. Nggak ada perlindungannya, nggak jadi. Nah, maka dalam hal ini A sampai Z menjadi gerakan bersama, ya, seperti di Bantul ini, ya, kita ingin mencoba menjadikan komoditas kedelai ini menjadi komoditas unggulan seperti di daerah lain, seperti di Jambi, seperti halnya di Jombandang, sehingga kita harus berpikir visioner, mikir ke depan. Masa dikatakan kedelai tanaman subtropis? Ya kalau tanaman subtropis nggak cocok di tropis, kalau begitu ya Direktorat AKB tentang kedelai tutup saja. Wong ra cocok kok. Nah, itu saya nggak percaya. Maka oleh sebab itu, karena Indonesia ini pernah mencapai 1,8 juta ton produksi. Ya, tahun 84-85. Ya. Oleh sebab itu, sekarang dengan teknologi pemuliaan yang bagus, kedelai di pucuk gunung aja bisa ditanam di lahan sawah. Artinya bekerja sama, ayo supaya bisa lebih produktif, lebih mampu. Monggo lanjutnya. Ya, kita ingin melihat sebetulnya kita itu sinergitas dan koordinasi inilah menjadi penting. Selanjutnya kita ingin melihat bagaimana, next slide, ya, kita bisa mengembangkan solusi. Mengembangkan solusi ini ya harus semuanya berpersepsi positif. Ya.
Pak Menteri memikirkan, Pak Dirjen memikirkan, semuanya memikirkan. Petani pembelajar, petani jangan dianggap bodoh, petani itu pembelajar yang bisa cepat. Metode belajar, metode pendidikannya harus cepat, dan kita tahu ramah lingkungan operasional kita dan tanggung jawab yang ada harus dibangun. Ini saya tulis sengaja lengkap supaya nanti di waktu-waktu longgar kita bisa melihat kembali. Kalau kita ingin memberdayakan petani, kita harus berpikiran positif kepada petani. Ya, bahwa petani adalah mitra kita, petani adalah sumber adanya kedelai di Indonesia, karena tidak ada kedelai tanpa bisa ditanam di sawah atau tegalan yang ada, dan itu yang menanam petani. Next step, ya berikutnya kita melihat Ibu Bapak sekalian, bagaimana pendidikan itu pendidikan yang langsung bekerja, Pak. Ya. Prof. Munib tadi sudah turun gunung dari kampus ke lokasi-lokasi penelitian langsung. Bagus, Prof. Itu. Ya. Pokoknya jangan sampai kita menara daging, pandai di kampus tapi nggak tahu lapangan. Nggak bisa itu. Ya, ya. Yang penting dibalik saja. Kalau lapangannya bagus, nanti kampusnya pasti bagus. Dibalik. Learning by doing dan on the job training. Dosen-dosen itu diminta langsung ke sawah supaya objek-objek penelitiannya itu benar. Seperti saya pernah pengalaman di Amerika, dosen-dosen itu harus memegang daerah supaya bisa masuk, supaya SOP-nya itu jalan dan terperbarui. Ya, peningkatan kapasitas. Kapasitas itu tidak hanya kompetensi, tetapi juga sikap. Ya. Jangan sampai meneliti hanya untuk cari dokter atau cari profesor, tapi bisa meneliti untuk bisa meningkatkan petani. Perkara jadi dokter, jadi profesor itu akibat. Ya, bukan tujuan. Ya, ya saya kira kalau kita masuk ke situ nanti bisa langsung bisa meningkatkan kemaslahatan petani. Pak Menteri, Pak Dirjen akan merasa terbantu ya untuk itu. Monggo, ini bersama-sama kita bangun kompetensi dan sikap kita untuk berwirausaha, untuk bisa pendidikannya harus pendidikan vokasi. Ya, kami sudah rasan-rasan di Bantul akan muncul nanti sekolah kedelai Indonesia, gitu aja. Ya, nggak usah sekolah di universitas, sekolah di Bantul aja, sekolah kedelai Indonesia. Wah, gitu aja. Nanti pengajarnya ya profesor-profesor dari yang sudah pintar-pintar, yang sudah pengalaman itu, tapi kami ingin mentransformasikan ke praktek langsung, sekolah kerja, sekolah hasil, sekolah yang menyangkut tentang produktivitas, ya langsung kita perang dengan negara-negara lain untuk bisa unggul supaya kita tidak impor yang terlalu banyak. Monggo sekolah vokasi ini. Kami sedang bersama Direktur Jenderal Vokasi menyusun itu, ya. Pernah ke sini sudah mengajak kerjasama untuk menyusun sekolah-sekolah vokasi yang bersifat komoditas itu, ya. Wah, saya kira nanti kalau pinter kedelai saja sudah rezeki akan cukup, ya. Karena kebutuhan kedelai itu sangat besar, apalagi dalam negeri masih cukup luas kesempatannya. Monggo, next.